hari ini siap untuk belajar? Siap. Oke, kalau begitu ketua kelasnya siapkan dulu nak dan pimpin doa ya. Seluruhnya bersiap gerak. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita belajar, marilah kita berdoa bersama-sama. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Oke, anak-anakku sekalian, sebelumnya Ibu akan absen dulu ya. Yang Ibu sebut namanya angkat tangan ya. Oke, Anissa Manfira hadir ya. Nur Sakinah, Nur Ashifa hadir. Nur Fahira hadir. Nur Ilmi hadir. Najmatul Amru, Rasida Syakina, oke. Siva Nur Fadila, oke. Salwa, oke. Siapa lagi? Zahila Rashida Muslim, oke. Berarti hadir semua ya? Oke, alhamdulillah hadir semua. Oke nah anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang menjadi pribadi yang dapat dipercaya serta terhindar dari riba dalam transaksi jual beli dan hutang piutang. Oke, sebelumnya tujuan pembelajaran kita pada hari ini ada 4 ya. Yang pertama yaitu menjelaskan makna amanah dan pentingnya kejujuran dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan dalil Al-Quran dan hadisnya. Yang kedua, membedakan transaksi yang mengandung riba dan yang sesuai dengan syariat Islam. Yang ketiga yaitu memahami dampak negatif riba dalam kehidupan sosial dan ekonomi. Serta yang terakhir, yang keempat yaitu menerapkan sikap amanah dan tanggung jawab dalam simulasi transaksi. Oke ya? Oke, anak-anakku semuanya, siapa di antara kalian yang pernah membeli barang atau membantu orang tuanya berdagang? Oh iya, berarti sudah semua ya? Pernah semua jadi transaksi jual beli deh? Oke, nah bagaimana rasanya ketika kita membeli sesuatu dengan harga yang jelas dan adil? Ada yang tahu bagaimana rasanya? Kan pernah semua aja kita, bagaimana rasanya? Kalau kita membeli sesuatu dengan harga yang jelas dan adil, bagaimana rasanya? Nah, oke, siapa lagi? Ada lagi? Senang ya? Ya, senang ya kalau kita membeli sesuatu yang harganya jelas dan adil. Oke, selanjutnya sebelum kita lanjut lagi, Ibu akan memberikan motivasi kepada semua anak-anakku. Nah, untuk mempelajari lebih lanjut dari pembahasan kita pada hari ini, motivasinya yang pertama yaitu mudah-mudahan dengan belajar hari ini kalian tidak hanya tahu cara bertransaksi yang benar dan amanah, akan tetapi kalian juga bisa mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ingatlah bahwa kita tidak hanya belajar untuk diri kita sendiri ya,
tetapi kita juga belajar untuk memberikan manfaat kepada orang lain. Oke, dengan memahami ilmu tentang jual beli, anak-anakku sekalian akan menghindari yang namanya riba. Kita akan menjadi pribadi yang lebih baik lagi, lebih jujur, dan tentunya lebih dipercaya oleh orang lain. Nah, ini adalah langkah awal kita untuk membentuk karakter yang baik yang merupakan salah satu dari ciri-ciri pelajar Pancasila. Oke, sebelumnya Ibu akan berikan tes kepada anak-anakku semua. Silahkan dikerjakan sesuai dengan petunjuk soalnya ya. Ibu kasih dulu pretest untuk anak-anakku. Kasihan teman saya belakang. Tulis namanya ya. Di checklist deh. Oke. Oke, baik anak-anakku, silakan duduk bersama teman yang sudah Ibu sebutkan tadi namanya. Nah, di sini kelompok visual, di sini audio, di sini kinestetik ya. Oke, silakan duduk bersama dengan yang Ibu tadi sebutkan. Semua. Nah, apa yang terjadi jika seseorang tidak dipercaya dalam kehidupan sehari-hari? Angkat tangan. Oke. Apa yang terjadi, Nak? Jika seseorang tidak dipercaya, orang lain akan merasa ragu untuk bekerja sama dengannya. Oke. Siapa lagi yang mau bicara? Angkat tangannya. Oke, Sakina, apa nak? Jika kita tidak dipercaya, orang akan mulai melakukan apa yang kita katakan atau melakukan. Oke, akhirnya kita bisa kehilangan teman orang-orang di sekitar kita karena mereka merasa tidak aman atau tidak nyaman bersama dengan kita ya. Berikan tepuk tangan untuk teman-temannya. Oke, Ibu masih mau bertanya. Pernahkah kalian mendengar istilah riba? Kalau pernah, apa pendapat kalian tentang riba? Oke, siapa yang mau angkat tangan untuk bicara? Oke, silakan Nak. Ya, saya pernah mendengar istilah riba. Riba itu berarti mendapatkan keuntungan dari uang yang dipinjamkan tanpa usaha atau kerja keras. Bagus sekali. Oke, ayo berikan tepuk tangan lagi untuk teman-teman. Siapa lagi yang pernah mendengar istilah riba? Ayo. Siapa lagi yang pernah? Oke, silakan Nak. Saya tahu riba itu bisa terjadi ketika seseorang meminjam uang dan harus mengembalikan lebih banyak daripada yang dipinjam. Itu adalah praktik yang dilarang dalam Islam karena bisa merugikan orang yang meminjam dan tidak sesuai dengan prinsip keadilan. Oke, tepuk tangan. Bagus ya, riba itu kalau kita meminjam sesuatu atau lebih dari yang akan dikembalikan. Itu riba ya? Jadi paham semua sampai di sini? Paham. Oke, kita lanjut. Ibu akan bertanya lagi kepada anak-anakku.
untuk mengetahui kompetensi awal anak-anakku semua. Ada yang tahu atau ada yang bisa menyebutkan perilaku amanah dalam kehidupan kita sehari-hari? Coba disebutkan, Nak. Oke, silakan. Riba adalah tambahan nilai yang dibedakan dalam hutang atau jual beli yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Riba diharapkan karena merugikan salah satu pihak dan menciptakan ketidakadilan. Oke, tepuk tangan untuk temannya. Bagus sekali ya. Selanjutnya, Ibu mau bertanya lagi. Apakah anak-anakku pernah mengidentifikasi praktik riba sederhana yang mungkin terjadi di sekitar kita? Anak-anakku coba. Oke, silakan Siva. Praktik riba sederhana yang bisa terjadi di sekitar kita, misalnya ketika seseorang meminjam uang dari uang lain dengan kesepakatan harus mengembalikan lebih banyak uang daripada yang dipinjam. Oke, beri tepuk tangan yang pertamanya. Jadi riba itu meminjam sesuatu, kemudian pengembaliannya lebih daripada yang kita peroleh dari hasil pinjaman. Oke, selanjutnya kita akan melihat alur tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, anak-anakku, hari ini kita akan belajar dengan cara yang berbeda dari yang biasanya ya. Ibu akan membagikan anak-anakku ke dalam beberapa kelompok berdasarkan gaya belajar kalian masing-masing. Yang tadi Ibu sudah cari tahu gaya belajar kalian. Kemudian Ibu akan bagi kalian ke dalam kelompok yang lebih suka mendengarkan, lebih suka melihat, dan lebih suka bergerak ya. Ibu akan bagi kalian ke dalam 3 kelompok sesuai dengan gaya belajarnya anak-anakku yang sudah Ibu cari tahu tadi. Oke, lanjut ya. Ingat, meskipun cara belajar kita hari ini berbeda, tetapi semuanya bertujuannya sama ya. Tujuan belajar kita sama. Kita akan mencari tahu apa itu riba, amanah, dan lain-lain sebagainya sesuai dengan 4 tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Oke, yang kalian diskusikan itu kalian akan cari 2. Bagaimana amanah, apa, mengapa amanah penting dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu ya. Yang kedua, bagaimana cara kalian menghindari praktik riba. Oke, Ibu fasilitasi kalian, silahkan kelompok ini untuk diskusikan bagaimana praktik jual beli yang sesuai dengan syariah dan praktik jual beli yang mengandung riba ya. Silahkan duduk berkelompok. Nah, kemudian yang kelompok sini silahkan duduk diskusikan. Silahkan maju di sini. Nah, kasih dulu sebagai diri. Oke, silakan. Kenapa kamu repot-repot? Aku harus jujur dalam mereka. Seorang pembeli datang ke kios untuk membeli beberapa buah apel. Zaid, Assalamualaikum Aisyah. Berapa harga apel per kilogram? Waalaikumsalam. Harganya 25.000 per kilogram. Oke, ini setengah kilogram apel.
12.500. Zaid, terima kasih. Semoga daganganmu laris. Aisyah, amin. Terima kasih atas dukungannya. Fatimah datang membeli buah-buahan dalam jumlah besar. Zainab, Fatimah, Aisyah, aku mau beli apel, jeruk, dan anggur, masing-masing 20 gram. Ada diskon tidak? Kalau beli banyak. Aisyah, tentu ada. Kalau beli dari 5 kilogram total, aku berdiskon 20%. Wah, tidak. Selanjutnya anak-anak, kalian sudah mendiskusikan apa pelajaran kita pada hari ini. Jadi anak-anakku, ibu akan mengevaluasi pemahaman kalian, bagaimana kalian belajar dengan gaya belajar masing-masing, gaya belajar kesukaannya masing-masing ya. Oke, kelompok audio yang lebih suka mendengarkan, coba sebutkan atau ceritakan kembali apa yang kamu dapatkan dari yang kamu dengarkan tadi anak-anak. Ya. Amanah penting karena orang akan lebih percaya kepada kita jika kita selalu menjaga kepercayaan yang diberikan. Kepercayaan itu sulit didapatkan, tetapi sangat membantu jika kita sudah amanah. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok audio ya. Dia sudah memaparkan hasil diskusinya, gaya belajar yang mereka sukai tentang pelajaran ini. Kemudian kelompok visual, silakan paparkan apa hasil diskusi kalian dari pembelajaran hari ini. Kelompok 2, kelompok yang lebih suka visual, silakan presentasikan apa yang kalian pelajari pada hari ini. Oke. Yang lain dengarkan ya. Amanah membuat kehidupan sosial lebih harmonis karena orang merasa nyaman bekerja sama dengan kita dalam berbisnis. Misalnya, kejujuran dan amanah bisa membawa keberkahan. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok visual. Kita ke kelompok kinestetik yang lebih suka bergerak, lebih suka berdrama, lebih suka aktif secara langsung ya. Oke. Kelompok kinestetik, kelompok 3. Silakan nak. Yang lain perhatikan dulu temannya di sini nak. Oke. Saya akan berusaha menjadi orang yang bisa dipercaya dalam setiap transaksi. Misalnya, jika saya sedang membeli sesuatu, saya akan memastikan untuk memberikan uang yang sesuai dan tidak mencoba menawar harga yang terlalu rendah. Oke, ya. Berikan tepuk tangan untuk kelompok kinestetik. Bagaimana tadi bermain perannya nak? Seru? Seru ya? Oke, beginilah gaya belajar kalian. Oke, anak-anakku sekalian, kita telah presentase, jadi kita ice breaking dulu ya. Silakan anak-anakku berdiri dulu semua. Oke. Thank you.
untuk anak-anakku sekalian untuk melihat bagaimana pemahaman kalian tentang pembelajaran pada hari ini sesuai dengan gaya belajar yang kalian tentukan. Ya, tulis nama anak. Ini visual ya, adik. Visual. Oke, tulis nama tadi nak. Oke anak-anakku, silakan ditulis namanya, kemudian kerjakan sesuai dengan pemahaman kalian tentang pembelajaran pada hari ini. Ada yang suka belajar dengan audio, ada yang suka dengan visual, dan ada yang suka dengan kinestetik. Oke, silakan dikerjakan nak. Oke, baik anak-anakku, ibu sudah ambil semua hasil pekerjaan kalian tentang postesnya. Sekarang ibu mau 1 atau 2 orang yang menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Ayo, siapa yang bisa? Oke, silakan nak. Amanah dan kejujuran adalah nilai utama yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam jual beli dan hutang-hutang. Dalam Islam, menjual beli dan mengharamkan riba. Oke, beri tepuk tangan untuk temannya. Siapa lagi yang ingin memberikan kesimpulan? Oke, Salwa silakan nak. Yang paling berkesan bagi saya adalah ketika kami perbuatan yang dilarang dalam Islam karena merugikan pihak lain dan menciptakan ketidakadilan dalam transaksi. Allah dengan tegak menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Oke, berikan tepuk tangan untuk ya. Nah, oke anak-anakku, dengan memahami dan menerapkan nilai-nilai yang telah kita pelajari pada hari ini, kita dapat menghindari, kita dapat menjadi pribadi atau individu yang dapat dipercaya, nah, membangun kehidupan sosial yang lebih harmonis, serta menjalankan aktivitas ekonomi yang berkah dan penuh dengan manfaat. Oke, sebagai pengayaan anak-anakku sekalian tugas mandirinya di rumah, kelompok yang audio tadi silakan membuat cerita audio tentang pentingnya amanah, ya. Kemudian yang visual ini silakan membuat poster edukasi tentang transaksi bebas riba, ya, yang transaksi bebas riba. Kemudian kelompok yang kinestetik yang lebih suka bergerak, silakan anak-anakku membuat skenario tentang transaksi amanah untuk dipresentasikan pada pertemuan selanjutnya, ya. Oke anak-anakku sekalian, sudah paham ya semua tentang pelajaran kita pada hari ini? Oke, sebelumnya ibu mau refleksi dulu. Yang pertama, siapa di sini yang bisa menyebutkan apa yang paling berkesan kepada kalian pembelajaran pada hari ini? Ya, Najma. Yang paling berkesan bagi saya adalah ketika kami belajar tentang bagaimana Nabi Muhammad SAW dikenal sebagai pedagang yang jujur. Oke, tepuk tangan. Oke, anak-anakku sekalian, kita hari ini sudah selesai. Selanjutnya pembelajaran yang akan kita bahas minggu depan adalah tentang hutang piutang dan adabnya, ya. Nah, oke, sekali lagi ibu mau bertanya, apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Menyenangkan. Oke, kalau begitu kita tepuk tangan untuk kita semua.
pembelajaran kita pada hari ini. Seluruhnya duduk siap, gerak. Beri salam kepada ibu guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita menutup pelajaran